Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang ego ya atau consciousness, terus ranah subconsciousness dan juga ranah unconsciousness. Di video kali ini kita akan membahas tentang superego, di mana superego ini merupakan tantangan terakhir kita. Jadi sempat disebutkan di video sebelumnya juga bahwa kita itu memiliki narasi hidup masing-masing seolah-olah sebagai seorang hero. Jadi perjalanan kita menuju integrasi 4 sisi jiwa ini yang terakhir yaitu superego. Jadi bayangkan saja kita mulai dari ego, di mana itu merupakan bagian kesadaran kita, dan kemudian kita harus menghadapi beberapa hal yang tidak nyaman, terutama untuk menemukan sisi subconsciousness kita ya. Kemudian setelah kita melalui subconsciousness ini, kita masuk lagi ke sisi kita yang paling gelapnya, yaitu sisi unconsciousness kita, yang membuat kita lebih bijaksana lagi dalam hidup. Dan yang terakhir, ketika kita sudah terlatih semuanya, mulai dari ego sampai unconsciousness, barulah kita siap menghadapi superego ini. Jadi superego ini sering diidentikan dengan angelic form atau demon form. Ini artinya bahwa superego ini bisa menjadi sumber kekuatan besar untuk kita ya, namun juga bisa menjadi sumber kehancuran besar. Nah, kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini. Apa itu sebenarnya superego ya? Yang pertama, superego ini merupakan sisi jiwa yang menjadi penyeimbang ego kita. Jadi ketika kita berpikir lagi fungsi hero kita, misalnya FE atau TE atau fungsi kognitif yang lainnya, misalnya sebagai seorang ENTJ, maka di sini fungsi hero mereka itu TE. Untuk FI-nya atau introverted feeling-nya, mereka masih sadar terhadap perasaan mereka sendiri, dan mereka sangat selektif sekali terhadap perasaan-perasaan orang lain, terutama perasaan dirinya sendiri. Dan di sini yang terkubur dalam oleh mereka yaitu fungsi kognitif FE atau extroverted feeling, di mana mereka itu cenderung dingin, di mana jika mereka langsung masuk ke superego tanpa mengintegrasikan unconsciousness, subconsciousness, dan ego mereka sendiri, maka di sini mereka menggunakan extroverted feeling ini dengan motif yang berbahaya, di mana mereka itu di sini tidak peka terhadap orang lain. Jadi kita bayangkan saja extroverted feeling itu fungsi kognitif yang membuat kita sadar terhadap keharmonisan dalam kelompok dan peka terhadap perasaan-perasaan orang lain. Tetapi untuk ENTJ ini, jika mereka langsung masuk ke superego tanpa melatih unconsciousness, ego, dan subconsciousness-nya, yang terjadi mereka tidak peka terhadap orang lain. Jadi di sini versi negatif dari extroverted feeling. Jika misalnya ada yang superegonya itu SI, maka itu merupakan versi sangat negatif dari introverted sensing seperti begitu, dan tipe yang lainnya juga. Jadi di sini superego itu bisa dibilang mewakili versi ekstrim ya, sisi gelap dari jiwa kita. Ketika kita berpikir bahwa subconsciousness dan unconsciousness itu sisi alam bawah sadar kita ya, tetapi ternyata di sini ada kepribadian yang dikubur dalam-dalam oleh kita, yakni superego ini. Jika kita mengakses superego ini, maka kita harus memastikan bahwa kita sudah mengintegrasikan ketiga sisi jiwa kita. Karena jika kita melewatinya, maka kita berada dalam versi negatifnya. Jika superego ini menjadi versi yang positifnya, maka superego ini akan menjadi pelengkap integrasi 4 sisi jiwa kita. Jadi tujuannya di sini kita bukan hanya mengetahui versi demoniknya saja atau versi negatifnya atau versi iblisnya di sini seperti begitu ya, tetapi kita juga harus mengubahnya menjadi angelic atau versi malaikatnya atau versi positifnya. Karena di sini kita kembali lagi bahwa tujuannya itu untuk menantang ego kita ya, terutama fungsi hero kita untuk mencapai integrasi diri. Jadi ketika kita memiliki fungsi kognitif hero TE, FE, dan fungsi kognitif yang lainnya, maka hal yang dikubur ke dalam-dalam tersebut juga harus kita bangunkan, tetapi dengan versi yang lebih positifnya, sehingga bisa melengkapi fungsi hero ini. Bayangkan saja jika seorang ENTJ dengan fungsi hero TE-nya, mereka terlalu menjadi diktator dan menghilangkan perasaan orang lain, keharmonisan sosial, maka yang terjadi di sini orang-orang pun tidak akan menyukainya. Tetapi di sini jika mereka sudah mengintegrasikan perasaannya terhadap dirinya sendiri, introverted feeling-nya ya, dan juga extroverted feeling-nya, perasaan orang lain, maka di sini mereka akan menjadi seorang pemimpin yang bisa mengintegrasikan perasaannya juga, bukan hanya kemampuan thinking-nya. Nah, kita maju ke poin yang selanjutnya di sini, yaitu sifat dasar superego ini ya. Yang pertama, superego ini mengandung fungsi iblis sebenarnya kayak gitu ya, fungsi demon. Kalau Dr. John Bowlby dalam bukunya itu menuliskan superego ini sebagai fungsi demon atau fungsi yang terakhir yang benar-benar kita tidak sadari, yang benar-benar kita tolak. Tetapi justru di sini demon function ini menjadi gerbang masuk kita menuju superego ini. Karena tujuan kita ini yang terakhir yaitu menantang superego kita ini agar kita menjadi versi terbaik kita seutuhnya. Nah, yang selanjutnya di sini juga sudah disebutkan tadi bahwa superego ini dapat menggantikan ego bila tidak dikendalikan atau kehilangan kendali diri. Jadi ketika
ketika kita dihadapkan dengan permasalahan hidup, maka ego kita yang akan menanganinya pertama kali. Kemudian jika tidak bekerja, apakah kita akan menanganinya dengan subconsciousness atau unconsciousness? Dan itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tetapi di sini jika ketiga sisi jiwa tersebut tidak bisa menanganinya, maka superego ini yang akan muncul terakhir. Dan ini sisi bahaya dari diri kita. Tetapi sisi bahaya dari diri kita ini masih bisa diubah menjadi versi angeliknya. Jadi yang harus kita ingat di sini bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan berujung kehancuran. Intinya dengan mengetahui ketiga sisi jiwa kita ini, setidaknya kita sadar apakah kita sedang berada dalam superego dengan versi negatifnya atau superego dengan versi positifnya. Nah, yang terakhir sifat dari superego di sini yakni inilah yang menjadi tujuan terakhir yang harus kita taklukkan sebagai hero. Jadi ketika si hero sudah melalui ketiga perjalanan kepribadiannya, maka di sini yang terakhir yang harus mereka taklukkan yaitu superegonya. Dan di sini si hero tersebut sudah siap melawannya karena sudah memiliki kebijaksanaan, sudah tahu apa yang membuat mereka bahagia juga. Jadi mereka bisa menyeimbangkannya dengan baik. Tentunya dengan kesadaran diri atau egonya juga yang sudah sehat. Poin selanjutnya di sini dampak negatif superego yang tidak berkembang. Yang pertama yaitu perilaku destruktif dan pola pikir yang negatif. Misalnya untuk ENFJ dengan fungsi hero-nya FE, maka jika mereka berada dalam superegonya dengan demon function-nya ya, bukan angelic-nya, maka di sini yang akan terjadi mereka akan bertolak belakang dari fungsi kognitif extroverted thinking, di mana mereka akan menjadi tidak teratur dan menghindari efisiensi ya, keefektifan dari sistem dan kekacauan dalam pikirannya untuk memutuskan sesuatu. Misalnya untuk ENTJ dengan fungsi demon-nya itu FE, maka mereka akan mengakses fungsi demon FE ini, di mana mereka akan lebih menunjukkan bahwa mereka itu tidak peka terhadap orang lain dan bahkan mereka bisa menyakiti orang lain tanpa sadar juga. Selanjutnya di sini konflik internal ya, kehilangan arah hidup juga. Superego dengan demon function ini akan memberikan tanda bahwa kita itu sedang berada dalam konflik internal ya, kehilangan arah hidup juga. Jadi jika kita berada dalam keadaan stres karena kita tidak bisa menghadapi permasalahan hidup dengan ego kita, dengan subconsciousness kita, dengan unconsciousness kita, maka ini akan menjadi pertanda besar bahwa kita itu sedang mengalami konflik batin, kehilangan arah hidup juga. Jadi di sini sifat-sifat yang akan munculnya itu sifat-sifat gelap dari diri kita ya, baik itu kesombongan, ketakutan, kebodohan, kekacauan, tergantung dari fungsi kognitifnya. Jadi ketika kita mendengar stereotip dari ENTJ atau ESTJ itu mereka tidak peka terhadap orang lain, dan itu memang benar adanya, tetapi jika mereka berada dalam demon function atau jika mereka tidak sadar terhadap integrasi jiwa mereka. Yang selanjutnya di sini tentunya kita akan menjadi lebih sulit dalam menjalin hubungan yang sehat dan mudah terpengaruh hal negatif juga. Dan yang terakhir yang paling penting di sini yaitu potensi besar dari diri kita juga tidak tercapai. Bayangkan saja jika seorang ENTJ ini mereka memiliki kemampuan membangun sistem yang sangat bagus sekali. Jika mereka tidak peka terhadap orang lain, maka orang lain pun tidak akan tertarik, dan di sini potensi besar dari ENTJ pun percuma. Jadi intinya mengintegrasikan keempat sisi jiwa kita itu sangatlah penting, bukan untuk diabaikan. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya di sini yaitu potensi positif superego yang sudah dikembangkan. Nah, yang pertama superego yang berkembang membawa keseimbangan dan kesadaran diri. Jadi misalnya untuk ENFJ dengan fungsi demon PE-nya, mereka akan mulai lebih teratur dan bahkan bisa terlihat seperti ESTJ karena ESTJ ini merupakan sisi superego dari ENFJ ini. Jadi orang yang ENFJ ini bisa membuat sistem kerja yang rapi ya, terus membuat jadwal yang lebih efektif dan semuanya lebih tenang untuk mereka. Dan inilah karakteristik angelic form dari ENFJ ini. Jadi intinya jika kita berbicara tentang superego yang sudah dikembangkan ini, kita berbicara tentang superego yang sudah berhasil ditransformasikan dari hal yang bersifat iblis atau demonik ya di sini menjadi angelic atau malaikat. Jadi karakteristik umum yang bisa kita lihat dari superego yang sudah dikembangkan ini, yakni mereka bisa berempati ya, mengendalikan diri dan hubungan antar individu yang lebih baik lagi. Terus yang terakhir di sini, jika superego ini sudah dikembangkan, ini akan membuka jalan kita menuju individuation. Seperti yang bisa kita ketahui, individuation ini dalam bahasa Indonesianya itu keutuhan diri kita, dan ini menjadi tujuan utama kita mempelajari tipe kepribadian MBTI seperti ini. Nah, kita lanjut saja ke poin yang selanjutnya di sini yaitu proses transformasi dari demonic form ke angelic form. Pertama, transformasi ini bisa terjadi setelah ego ya atau consciousness, subconsciousness dan unconsciousness sudah matang. Jadi di sini kita tidak bisa melewati atau mengabaikan salah satu sisi jiwa yang sudah disebutkan barusan. Di mana di sini kita harus melewati jalur yang sudah teratur ya, bukan jalan yang instan atau cepat. Karena jika kita melewati salah satu antara ego, subconsciousness dan unconsciousness, maka yang akan terjadi di sini kita masuk ke superego dengan demon function, bukan angelic function. Alasan utamanya tidak lain karena kita tidak tahu makna apa itu kebahagiaan, apa itu kebijaksanaan, dan apa itu yang dimaksud dengan ego kita, kesadaran kita. Jadi ketika kita sudah menyadari ketiga sisi jiwa tersebut, barulah kita siap untuk menghadapi superego
superego dengan angelic form ini. Dan di sini disebutkan juga bahwa untuk melakukan transformasi dari demonic ke angelic ini kita butuh kerendahan hati, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Kerendahan hati atau humility di sini kita masuk ke ranah subconsciousness. Untuk tanggung jawab ini kita sadar terhadap ego kita. Dan yang selanjutnya untuk kebijaksanaan ini ranah unconsciousness kita. Dan ketika ketiganya seimbang, maka demon function ini bisa berubah menjadi angelic function. Dan di sini juga kita melihat hidup dengan perspektif yang lebih penuh lagi dari versi terbaik diri kita. Misalnya untuk ENFJ mereka akan lebih merasa teratur dan bisa memimpin orang lain dengan membuat sistem yang lebih efektif lagi. Karena extroverted thinkingnya sudah menjadi angelic form. Sementara untuk ENTJ mereka akan lebih peka terhadap perasaan orang lain juga. Dan di sini mereka akan memandang hidup dari perspektif yang baru bahwa orang lain itu ternyata ada perasaan seperti saya juga. Karena orang yang ENTJ ini mereka mulai mengapresiasi perasaan diri mereka sendiri dan kemudian masuk ke perasaan orang lain juga. So that's all for today's video. Hal yang bisa kita simpulkan di sini yaitu yang pertama, superego itu ternyata bukan musuh, melainkan bagian penting dari perjalanan jiwa kita. Walaupun kita masih bisa menganggapnya sebagai musuh, justru di sana kita harus menjadikannya sebagai sekutu batin kita. Yang selanjutnya di sini ketika dikembangkan dengan benar juga, superego ini bisa menjadi kebaikan dan kekuatan sejati kita. Karena ini menjadi pintu terakhir untuk menemukan diri kita secara utuh. Tetapi superego ini jika tidak dikembangkan bisa menjadi sumber kehancuran dan penderitaan. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi intinya kita harus menghadapi sisi iblis kita agar bisa mengubahnya menjadi sisi malaikat atau angelic form. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.